Selamat malam para trader. Berjumpa lagi dengan saya di Yukta Channel. Hari ini saya akan membahas dua saham. Yang pertama itu BTPS dan yang kedua saham Beris. Oke, kita langsung saja ke saham yang pertama yaitu BTPS. Saham BTPS hari ini naik 0,96% yaitu di harga 3.150. Bagaimana dengan prospek saham BTPS? Oke, kita mulai dari indikator stokastiknya. Saham BTPS ini sudah crossline ke atas ya. Sudah berada di posisi angka 20, itu artinya saham BTPS ini sudah mulai bertenaga ya. Dengan didukung dua candle hijau. Artinya saham BTPS ini sudah menunjukkan tanda-tanda rebound. Kalau para trader tadi yang sudah mencermati saham BTPS ini, kemungkinan besar para trader tersebut sudah masuk ya di saham BTPS ini. Tapi sayang hari ini saham BTPS tidak mampu menembus resistennya itu di 3.160. Ini sudah ketiga kalinya ya saham BTPS ini tidak mampu menembus 3.160 ya. Kita lihat di tanggal 15, tanggal 16, dan hari ini lagi tanggal 18 diuji lagi dan tidak mampu lagi menembusnya ya. Tapi kalau dilihat dari dua indikator ini ya, stokastik dengan dua candle hijau ini artinya BTPS ini sudah sangat bagus ya sebenarnya kalau untuk masuk tadi. Dan didukung juga dengan net buy asing ya, yaitu sekitar 2,66 billion, itu artinya asing sudah mulai masuk. Jika dilihat dari laporan keuangannya juga memang naik tapi tidak signifikan ya. Jika dibandingkan dengan 2020, memang 2021-nya memang kuartal 4-nya naik tapi tidak signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2020. Oke, kita tentukan support dan resisten saham BTPS. Supportnya tentu saja ya di 2.940 ya. Ini secara Fibonacci retracement. Ya. Di sini juga saham BTPS di sekitar bulan September ya 2021. Di sini sempat setway dan sebelum di uptrend panjang ya ke atas. Di tanggal 15 Maret ya, BTPS juga menyentuh di support ini ya, 2.940 dan akhirnya ya rebound ya di 2 hari terakhir menunjukkan dua candle hijau. Semoga saja perdagangan berikutnya ya saham BTPS ini mampu menembus resistennya yaitu di 3.160. Kalau dilihat 3.160 ini bukan resisten yang kuat ya. Kemungkinan besar dia akan mampu untuk menembusnya. Kalau dilihat dari peluangnya, dari resisten pertama ke resisten kedua ini, lumayan ya, sekitar 6,8% ya, kalau teman-teman ambil di harga sekarang. Dan nanti take profitnya di resisten berikutnya ya, di sekitaran 3.380. Lumayan dapatnya ya. Tadi 6%-an ya, 6,84% ya. Tapi memang resisten yang kedua ini cukup kuat ya, 3.380 ini. Kenapa dikatakan cukup kuat? Kalau dilihat dari historinya yang sebelah kiri, di sini candlestick-nya menunjukkan tanda-tanda sideways ya. Di sekitaran September 2021, saham ini sideways tidak mampu menembus 3.380. Ketika itu 3.380 ini adalah supportnya ya. Dan akhirnya dia naik dan naik lagi terus. Dan turun lagi di sekitaran Desember ya, awal Desember 2021. Dia sempat menyentuh
dan melewati 3.380 dan akhirnya naik lagi ya, rebound lagi tapi pendek. Setelah itu turun ulang dan sideways lagi di sekitaran Januari 2022 ya, dan itu naik lagi dan akhirnya turun dan akhirnya breakdown ya ke bawah sampai di 2.940 dan hari ini menunjukkan tanda-tanda rebound. Seandainya dia sudah menyentuh 3.380 dan tidak mampu breakout, teman-teman boleh take profit jika sudah masuk ya. Kalau belum, dilihat dari perdagang berikutnya, silakan ambil kuda-kuda untuk masuk ya. Itu kalau dihitung tadi profitnya sekitar 6%-an ya, lumayan. Apalagi didukung dengan stokastiknya juga sudah bagus ya, sudah bertenaga kalau di angka 20 ini. Sekian pembahasan saya tentang saham BTPS. Kita lanjut lagi ke saham yang kedua yaitu Beris. Saham Beris hari ini turun 1,82% ya, yaitu di 1.615. Bagaimana dengan prospek saham Beris? Oke, kita lihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran bawah ini. Memang dia lagi crossline ke bawah ya. Itu artinya untuk teman-teman hati-hati dulu, jangan dulu masuk. Dia sudah menuju oversold. Kalau dilihat dari candlenya sudah merah 4 hari ya. Itu artinya dia lagi terjun ke bawah. Untuk teman-teman juga hati-hati, jangan dulu masuk. Ini saham Beris ini sudah menunjukkan tanda-tanda downtrend panjang yaitu dari Agustus 2021 ya. Turun dan sideways lama di sini ya. Dan akhirnya breakdown ya. Di sekitaran November 2021 itu menembus supportnya yaitu di 2000 harga 2005 ya. Turun lagi ke bawah dan ditembus lagi supportnya lagi di 1770 dan turun ke bawah. Ini adalah lembah downtrend yang diciptakan dengan saham Beris ya, itu di harga 1465 yaitu di sekitaran 18 Januari 2022 dan setelah itu dia rebound ke atas. Setelah rebound dan menguji resistennya ya di 1770, sempat satu hari lewat dan besoknya turun lagi. Saham Beris tidak mampu menembus resistennya ya di 1770 dan akhirnya turun sampai hari ini di harga 1615. Kalau dilihat dari candlenya sebaiknya jangan dulu masuk. Untuk biasa bandarmologinya itu kalau saham sudah menyentuh supportnya ya, support terdalamnya, jauhnya, biasanya memang dia rebound. Setelah itu dia akan mulai menyentuh lagi di sekitaran 1465. Sebaiknya untuk teman-teman yang mau trading di saham Beris ini, sebaiknya menunggu saja ya di 1465, di sekitaran sini saja. Itu nanti juga diperhatikan juga indikator yang lainnya untuk mendukung candle saham Beris ini. Seandainya teman-teman mengambil atau menunggu di 1465, kemungkinan besar teman-teman ada peluang ya mendapatkan cuan 20% ya. Seandainya diambil dari sini dan di take profit di sekitaran resisten 1770. Untuk trading ya teman-teman. Kalau untuk investasi, tentu saja saham Beris ini sangat bagus ya. Ini merupakan 3 gabungan bank syariah ya, BNI, BRI, dan Mandiri. Kalau dilihat memang dari laporan keuangan kuartal 4-nya, jika dibandingkan dengan 2020 yang sebelum merger, itu memang saham Beris ini menunjukkan signifikan ya, karena sudah memang di 2021 ini, kuartal 4 ini adalah laporan keuangan gabungan sudah, karena sudah merger, jadi memang signifikan kelihatannya. Untuk melihatnya lebih baik lagi, tentu saja nanti
kita lihat di 2022 ya untuk laporan keuangannya, antara di laporan keuangan 2021 yang sudah merger itu bisa dibandingkan dengan laporan keuangan 2022 ke depannya. Seandainya dia menunjukkan signifikan ya pertumbuhan kinerja yang positif ke depannya, saham BRC ini sangat-sangat layak ya untuk dijadikan investasi ya. Karena saham BRC ini merupakan 3 gabungan perusahaan yang sangat-sangat bagus ya. Tapi kalau untuk trading ya jangan dulu, sabar. Atur trading plan-nya, sabar menunggu momennya, cermati pergerakannya. Apabila sudah crossline indikatornya, sudah menyentuh supportnya dan didukung beberapa candle hijau sudah. Itu biasanya mantap ya. Oke, sekian pembahasan saya tentang saham BRC ini. Sekian video dari saya. Seperti biasa, video ini bukan merupakan ajakan untuk membeli saham tertentu, melainkan hanya untuk berbagi, sharing, dan edukasi sederhana. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen apabila video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.